Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Karina Belinda, NPM 2011030429 dari kelompok 2 kelas A, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Saya di sini akan menyampaikan materi fikih tentang pengertian ibadah yang sebelumnya sudah saya presentasikan bersama dengan kelompok saya yang beranggotakan 2 orang, yaitu Mega Sabrina dan Muhammad Aziz. Baiklah, langsung saja saya akan menyampaikan materi yang akan saya sampaikan, yaitu pengertian ibadah. Ibadah secara etimologi berasal dari kata bahasa Arab, yaitu abidaya, budu abdan, ibadatan, yang berarti taat, tunduk, patuh, dan merendahkan diri. Kesemua pengertian itu mempunyai makna yang berdekatan. Seseorang yang tunduk, patuh, dan merendahkan diri di hadapan yang disembah disebut abid, yang beribadah. Kemudian pengertian ibadah secara terminologi atau secara istilah adalah sebagai berikut. A. Menurut ulama tauhid dan hadis, ibadah yaitu mengesahkan dan mengagungkan Allah sepenuhnya serta menghinakan diri dan menundukkan jiwa kepadanya. Selanjutnya mereka mengatakan bahwa ibadah itu sama dengan tauhid. Ikrimah, salah seorang ahli hadis, mengatakan bahwa segala lafaz ibadah dalam Al-Quran diartikan dengan tauhid. B. Para ahli di bidang akhlak mendefinisikan ibadah sebagai berikut: mengerjakan segala bentuk ketaatan badaniyah dan melaksanakan segala bentuk syariat, hukum, akhlak, dan segala tugas hidup, kewajiban-kewajiban yang diwajibkan atas pribadi, baik yang berhubungan dengan diri sendiri maupun masyarakat, termasuk ke dalam pengertian ibadah. C. Menurut ahli fikih, ibadah adalah segala bentuk ketaatan yang dikerjakan untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharapkan pahalanya di akhirat. Jadi, dari pengertian, ibadah adalah semua yang mencakup segala perbuatan yang disukai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik terang-terangan maupun tersembunyi, dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharapkan pahalanya. Pengertian ibadah tersebut termasuk segala bentuk hukum, baik yang dapat dipahami maknanya, makulat amanah, seperti hukum yang menyangkut dengan muamalah pada umumnya, maupun yang tidak dapat dipahami maknanya, gair makulat al-mana, seperti sholat, baik yang berhubungan dengan anggota badan seperti ruku dan sujud, maupun yang berhubungan dengan lidah seperti zikir dan hati seperti niat. Ibadah inilah yang menjadi tujuan penciptaan manusia. Allah berfirman, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi makan kepadaku. Sesungguhnya Allah, dialah maha pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh." Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan bahwa hikmah menciptakan jin dan manusia adalah agar mereka melaksanakan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Maha Kaya, tidak membutuhkan ibadah mereka. Akan tetapi merekalah yang membutuhkannya, karena ketergantungan mereka kepada Allah. Maka, barang siapa yang menolak beribadah kepada Allah, ia adalah sombong.
Siapa yang beribadah kepadanya, tetapi dengan selain apa yang disyaratkannya, maka ia adalah murtad. Dan barang siapa yang beribadah kepadanya hanya dengan apa yang diisyaratkannya, maka ia adalah mukmin muwahhid yang mengesahkan Allah. Ibadah adalah perkara tauqifiyah, yaitu tidak ada suatu bentuk ibadah yang disyaratkan kecuali berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Apa yang tidak diisyaratkan berarti bid'ah mardudah, bid'ah yang ditolak, sebagaimana sabda Nabi SAW. Barang siapa yang beramal tanpa adanya ketentuan dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Agar dapat diterima, ibadah disyaratkan harus benar, dan ibadah itu tidak bisa dikatakan benar kecuali dengan adanya dua syarat. A. Ikhlas karena Allah semata, bebas dari syirik besar dan kecil. B. Ittiba, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Syarat yang pertama merupakan konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah, karena ia mengharuskan ikhlas beribadah hanya kepada Allah dan jauh dari syirik kepadanya. Sedangkan syarat kedua adalah konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah, karena ia menuntut wajibnya taat kepada Rasul, mengikuti syariatnya, dan meninggalkan bid'ah atau ibadah-ibadah yang diada-adakan. Ibadah di dalam Islam tidak diisyaratkan untuk mempersempit atau mempersulit manusia, dan tidak pula untuk menjatuhkan mereka di dalam kesulitan. Akan tetapi, ibadah itu diisyaratkan untuk berbagai hikmah yang agung, kemaslahatan besar, dan tidak dapat dihitung jumlahnya. Pelaksanaan ibadah dalam Islam semuanya adalah mudah. Di antara keutamaan ibadah bahwasannya ibadah mensucikan jiwa dan membersihkannya, dan mengangkatnya ke derajat tertinggi menuju kesempurnaan manusiawi. Termasuk keutamaan ibadah juga bahwasannya manusia sangat membutuhkan ibadah melebihi segala-galanya, bahkan sangat darurat membutuhkannya, karena manusia secara tabiat adalah lemah, fakir atau butuh kepada Allah. Sebagaimana halnya jasad membutuhkan makanan dan minuman, sedemikian pula hati dan ruh memerlukan ibadah dan menghadap kepada Allah. Bahkan kebutuhan ruh manusia kepada ibadah itu lebih besar daripada kebutuhan jasadnya kepada makanan dan minuman. Karena sesungguhnya esensi dan substansi hamba itu adalah hati dan ruh. Keduanya tidak akan baik kecuali dengan menghadap, bertawajuh kepada Allah dengan beribadah. Maka jiwa tidak akan pernah merasakan kedamaian dan ketentraman kecuali dengan zikir dan beribadah kepada Allah. Sekalipun seseorang merasakan kelezatan atau kebahagiaan selain dari Allah, maka kelezatan itu dan bahagia itu tersebut adalah semu, tidak akan lama. Bahkan apa yang ia rasakan itu sama sekali tidak ada kelezatan dan kebahagiaannya. Adapun kebahagiaan karena Allah dan perasaan takut kepadanya, maka itulah kebahagiaan yang tidak akan terhenti dan tidak hilang. Dan itulah kesempurnaan dan keindahan serta kebahagiaan yang hakiki. Maka, barang siapa yang menghendaki kebahagiaan abadi, hendaklah ia menekuni ibadah kepada Allah semata. Maka dari itu, hanya orang-orang ahli ibadah sejatilah
yang merupakan manusia paling bahagia dan paling lapang dada. Tidak ada yang dapat menenteramkan dan mendamaikan serta menjadikan seseorang merasakan kenikmatan hakiki yang ia lakukan kecuali ibadah kepada Allah semata. Imam Ibnul Qayyim Harimahullah berkata, tidak ada kebahagiaan, kelezatan, kenikmatan dan kebaikan hati melainkan bila ia meyakini Allah sebagai Rabb, Pencipta yang Maha Esa, dan ia beribadah kepada Allah saja sebagai puncak tujuannya dan yang paling dicintainya daripada yang lain. Dari pengertian ibadah, di sini saya akan menyimpulkan yaitu keutamaan ibadah, bahwasanya ibadah dapat meringankan seseorang untuk melakukan berbagai kebijakan dan meninggalkan kemungkaran. Ibadah dapat menghibur seseorang ketika dilanda musibah dan meringankan beban penderitaan saat susah dan mengalami rasa sakit. Semua itu ia terima dengan lapang dada dan jiwa yang tenang. Termasuk keutamaannya juga bahwasanya seorang hamba dengan ibadahnya kepada Rabb-Nya dapat membebaskan dirinya dari belenggu penghambaan kepada makhluk, ketergantungan, harapan dan rasa cemas kepada mereka. Maka dari itu, ia merasa percaya diri dan berjiwa besar, karena ia berharap dan takut kepada Allah saja. Keutamaan ibadah yang paling besar bahwasanya ibadah merupakan sebab utama untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk surga, dan selamat dari siksa neraka. Baiklah, sekian dari penjelasan saya tentang pengertian ibadah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.